Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar ekonomi di channel Ekonomi Asik. Di Ekonomi Asik kita akan belajar banyak tentang ekonomi. Jangan lupa ya, sebelumnya like, share, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Oh ya, materi kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pendapatan nasional dengan komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional ini lebih terkenal dengan kata-kata konsep pendapatan nasional. Apa yang harus kita pelajari adalah indikator pencapai kompetensinya mendeskripsikan komponen pendapatan nasional. Kita mulai dari yang pertama adalah pendapatan nasional. Kita tahu bahwa indikator yang mengukur laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan negara dari waktu ke waktu. Apa saja komponen ini? Yang pertama adalah GDP atau Produk Domestik Bruto atau terkenal dengan Gross Domestic Product. Yang kedua, Produk Nasional Bruto atau Gross National Product. Yang ketiga, NNP, Produk Nasional Neto, Net National Product. Yang keempat, pendapatan nasional neto. Kalau yang ketiga ini semuanya masih dalam bentuk produk, ya. Sedangkan mulai dari yang keempat ini sudah masuk ke dalam bentuk pendapatan. Nah, di sini adalah neto, berarti sudah bersih, net national income. Yang kelima adalah pendapatan perorangan. Pendapatan perorangan ini masih di perusahaan, belum yang saya terima seperti saya PNS. Yang saya terima di mana? Yang keenam, yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produk dalam bentuk barang atau jasa dalam batas wilayah. Nah, tertentu dalam suatu negara dalam satu tahun. Untuk lebih paham, kita ingatnya adalah wilayah. Kenapa wilayah? Kalau wilayah tidak memperhatikan dari mana datangnya, mau baik dalam negeri maupun orang asing yang ada di dalam negeri. Nanti kita bisa membedakan apa itu gross domestic product dengan gross national product. Ingat ya, kalau gross domestic product lebih menekankan ke wilayah. Oke, kita masuk ke produk nasional bruto. Gross national product adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun sama. Hitungannya selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri. Nah, ada bedanya ya. Tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang berasal di dalam negeri. Artinya ini, kalau GNP menekankan dalam bentuk wilayah, sedangkan Gross National Product lebih menekankan kepada warga negara. Jadi, Gross Domestic Product, nilai dari domestik. Kalau yang Gross National Product
Nilai dari gross domestic product kita tambahkan dengan produk warga negara kita yang bekerja di luar negeri, kita kurangkan dengan hasil produk warga negara asing yang di dalam negeri. Nah, di sini bedanya tadi kalau GDP ada orang asing yang bekerja di Indonesia, kita hitung. Oke? Kita lanjut lagi. Produk nasional bruto terdiri dari 3 komponen. Apa saja barang-barangnya? Yang pertama adalah barang konsumsi dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi permintaan perorangan atau swasta. Yang kedua adalah barang-barang investasi. Jadi barang investasi untuk menghasilkan ya, yang dihasilkan untuk memenuhi permintaan rumah tangga perusahaan. Seperti mesin, ya. Yang ketiga, barang-barang konsumsi atau jasa, barang-barang modal yang dihasilkan untuk memenuhi permintaan. Lanjut, yang ketiga adalah produk nasional neto. Dia masih dalam bentuk produk, tapi sudah bersih neto atau neto nasional produk. Nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun. Nah, selama ini dikurangi dengan penyusutan atau pemakaian barang-barang modal. Maka rumusnya NNP neto nasional produk dari data GNP gross national product kita kurangkan dengan penyusutan atau depresiasi. Apa itu tuh penyusutan? Penyusutan adalah pergantian barang modal dengan peralatan produksi yang dipakai pada saat dalam proses produksi, biasanya bersifat taksiran. Jadi misalnya barang depan saya adalah kamera. Kamera ini ditaksir umurnya 10 tahun. Nah, itu namanya taksiran. Yang taksiran ini umurnya tahun ke-11 itu tidak bisa dipakai lagi, sudah diperkirakan oleh perusahaan jasa kamera saya. Yang dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan meskipun relatif kecil. Lanjut lagi, ini kita sudah dapat yang ke pendapatannya. Kalau yang sebelumnya itu masih dalam bentuk produk. Nah, ini dalam bentuk pendapatan nasional neto. Neto bersih, jadi neto nasional income adalah pendapatan keseluruhan dari pemilik faktor-faktor produksi. Faktor produksi selama berlangsung barang-barang dan jasa dalam 1 tahun di suatu negara tersebut. Nah, kita lihat rumusnya NNI sama dengan data yang kita dapat sebelumnya NNP, kita kurangkan dengan pajak tak langsung. Pajak tak langsung, apa itu? Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan sebagainya. Yuk kita lanjut lagi ke pendapatan perorangan. Nah, pendapatan perorangan ini, personal income, itu belum yang dapat kita konsumsi karena ini masih di perusahaan. Nah, di sini adalah pendapatan yang diperoleh dari upah atau gaji, serta pendapatan lain atas hak untuk berupa sewa, bunga, pendapatan transfer. NN ini ditambah dengan transfer payment ya, dikurangi dengan pajak perorangan, perseroan, laba yang tidak dibagikan, dan iuran jaminan sosial. Kita masukkan rumusnya. Personal income adalah data NNI sebelum kita dapat, kita tambahkan dengan transfer payment
dan kita kurangkan, tapi sebelumnya pajak perusahaan, iuran atau perseroan, ini iuran jaminan sosial, laba ditahan kita tambahkan, baru kita kurangkan dengan nilai NNI ditambah transfer payment. Nah, apa itu transfer payment? Adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita masuk ke pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Nah, di sini pendapatan yang bisa kita keluarkan untuk berkonsumsi. Apa itu pendapatan seseorang yang benar-benar siap untuk dibelanjakan barang-barang maupun jasa, yaitu pendapatan bersih setelah dikurangkan dengan pajak langsung. Nah, pajak langsung ini PPH, pajak penghasilan. Maka rumusnya, disposable income adalah data dari personal income kita kurangkan dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, berarti kita sendiri harus membayarnya. Seperti pajak pendapatan atau PPH. Contoh soal kita masuk dalam komponen-komponen pendapatan nasional ini. Contohnya, saya sudah buat data di sini, perhatikan. Ada GNP, ada produk warga negara asing yang ada di dalam negeri, datanya, warga negara di luar negeri, berarti warga kita yang bekerja di luar negeri. Ini transfer payment, ada nih, penyusutan, lanjut, pajak tak langsung, pajak langsung, laba ditahan, pajak perseroan, dan jaminan sosial. Dari data-data ini yang diminta adalah disposable income atau pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk berkonsumsi. Kita tahu tadi GNP, datanya ada, berarti kita langsung ke GNP. Kalau domestiknya sudah diketahui, kita masukkan nilainya. Kita tambah produk warga negara kita yang bekerja di luar negeri sebesar 240.000. Ini dalam bentuk miliar semua ya. Kita kurangkan dengan produk yang dihasilkan warga asing yang bekerja di Indonesia, yang bekerja di dalam negeri. Nilainya 245.000 miliar. Maka kita dapatlah gross nasional produknya sebesar 400.000 miliar. Nah, dari data GNP kita dapat membuat NNP-nya. Nah, NNP-nya Net National Product, data dari GNP kita kurangkan dengan penyusutan. 400.000 miliar kita kurangkan penyusutannya 10.000 miliar. Maka kita dapat NNP-nya, Net National Product-nya sebesar 390.000 miliar. Nah, data NNP kita pakai lagi untuk mencari NNI. Nah, data dari NNI adalah NNP, data NNP kita kurangkan dengan pajak tak langsung. Datanya sebelumnya 390.000 miliar,
kita kurangkan dengan pajak tak langsung 5.000. Maka NNI-nya dapat 385.000 miliar. Kita lanjut ke personal income atau PI. Data NNI kita tambahkan dengan transfer payment. Nah, kita kurangkan dengan pajak perusahaan, kita tambahkan dengan iuran jaminan sosial, dan kita tambahkan juga laba ditahan. Nah, datanya NNI sebelumnya adalah 380.000 miliar, kita tambahkan dengan data transfer payment yaitu 20.000 miliar. Nah, kita kurangkan dengan pajak perusahaan 2.000, kita tambahkan dengan 1.000, kita tambahkan dengan 2.000. Ini 5.000, kita kurangkan 20, kurang 5.000, 15. Nih, 15 kita tambahkan dengan 385.000 miliar, dapatlah 400.000 miliar. Data PI kita gunakan ke disposable income. Nah, ini adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan tadi ya. Data PI, nih, PI kita kurangkan dengan pajak langsung. Nah, 400.000 miliar kita kurangkan dengan pajak langsungnya, yaitu dapatlah 399.000 miliar. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang komponen pendapatan nasional. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti saya akan memberikan pembahasan soal khusus untuk soal-soal saja di video berikutnya. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe, bunyikan loncengnya supaya nanti video yang terbaru saya keluar, notifikasi Anda berbunyi. Semoga bermanfaat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.